Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama kelompok kami dan anggota kelompok kami. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di sepanjang pinggir jalan di Kelurahan Tapanjuka. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan mempunyai arti penting bagi manusia. Dengan lingkungan, fisik manusia dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan materinya. Dengan lingkungan, biologi manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmaninya. Dan dengan lingkungan sosial, manusia dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya. Lingkungan dipandang sebagai tempat beradanya manusia dalam melakukan segala aktivitas kesehariannya. Lingkungan hidup menyediakan kebutuhan hidup manusia. Begitupun sebaliknya, kehidupan manusia sangat tergantung pada tersedianya sumber daya alam yang memadai dalam lingkungan hidup. Manusia dan lingkungan hidup akan selalu terjadi interaksi timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan atau sebaliknya. Lingkungan dipandang sebagai tempat beradanya manusia dalam melakukan segala aktivitas kesehariannya. Lingkungan hidup menyediakan kebutuhan hidup manusia. Begitupun sebaliknya, kehidupan manusia sangat tergantung pada tersedianya sumber daya alam yang memadai dalam lingkungan hidup. Manusia dan lingkungan hidup akan selalu terjadi interaksi timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan atau sebaliknya. Manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Demikian pula manusia membentuk lingkungan hidupnya dan manusia dibentuk oleh lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup memegang peranan penting dalam kebudayaan manusia, mulai dari manusia primitif sampai pada yang modern. Persoalan lingkungan mulai menjadi topik dunia ketika manusia dapat merasakan dampak negatif yang semakin meluas. Hal ini terlihat pada banyak pencemaran yang terjadi di muka bumi yang berakibat pada suatu pencemaran. Seperti kita lihat di belakang, ini merupakan sebuah pencemaran. Salah satunya pencemaran udara dan tanah di Kelurahan Tapanjuka Mas ini. Boleh lihat semua. Dari penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik pengolahan data melalui editing, organizing, dan analyzing. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kualitatif, dengan pola pikir induktif, yang disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret mengenai pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di sekitaran jalan di Kelurahan Tapanjuka Mas ini. Selanjutnya, data yang dihasilkan diolah dan dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di sekitaran jalan di Kelurahan Tapanjuka Mas ini memenuhi unsur-unsur pencemaran dan tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat serta tidak adanya penegakan hukum yang berlaku.
Berdasarkan kesimpulan yang kami ambil, sebagai setiap pejabat kelurahan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat, serta perlu adanya aturan dari kelurahan dan sanksi yang diterapkan yang mengatur terkait larangan pembuangan sampah sembarangan agar tidak terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup. Bahkan perlu adanya kerjasama dengan LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan pelestarian lingkungan ini. Pencemaran lingkungan. Di tempat ini, kami menganalisa ada dua jenis pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran tanah dan pencemaran udara. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran suatu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Contohnya seperti yang kita dapat di belakang ini, yaitu pencemaran oleh akibat manusia, yaitu pembuangan sampah secara liar. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi udara, panas, radiasi, atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Belakangan ini, pertumbuhan kepribadian akan efek dari emisi polusi udara dalam konteks global dan hubungannya dengan pemanasan global, perubahan iklim, dan deplesi ozon di atmosfer semakin meningkat. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami yang dulunya baik saja sekarang menjadi tercemar. Pencemaran biasanya terjadi karena kebocoran limbah, bahan kimia industri, ataupun seperti yang terjadi di belakang kita ini. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sebagian besar disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Pencemaran udara dan tanah adalah pencemaran yang terjadi di sekitaran perumahan dan pinggiran jalan. Contohnya seperti di belakang kita ini. Ini adalah contoh pencemaran di pinggiran jalan. Sebuah pencemaran yang sangat massal dari pihak manusia membuat alam tidak mampu mengembalikan kondisi seperti semula. Alam menjadi kehilangan kemampuan untuk memurnikan pencemaran yang terjadi. Sampah dan zat seperti plastik, DDT, deterjen, dan sebagainya yang tidak ramah lingkungan akan semakin memperparah kondisi pengerusakan alam yang kian hari kian bertambah parah. Sampah merupakan masalah yang dihadapi di seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya, kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Membuang sampah sembarangan merupakan hal yang sering kita lakukan, padahal tidak jauh dari tempat sampah. Sampah di pinggiran jalan lebih banyak daripada tong sampah. Akibatnya, membuang sampah sembarangan tentu saja mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dianggap sepele. Dampak membuang sampah sembarangan akan mencemari lingkungan yang ada di sekitaran tempat pembuangan ilegal tersebut. Contohnya seperti yang kita dapat lihat di belakang kita ini. Inilah contoh pencemaran lingkungan di pinggiran jalan. Pencemaran ini menimbulkan berbagai banyak masalah. Contohnya, bau yang tidak sedap bagi orang yang melintas di sekitaran jalan ini dan para warga yang berada di sekitar Jalan Tafanjuka Mas ini. Dampak bagi makhluk hidup. Dampak bagi makhluk hidup terbagi menjadi dua cara penyebaran penyakit, yaitu penularan langsung. Contohnya, sampah yang dibuang sembarangan bisa disentuh orang lain. Dan yang kedua, penularan penyakit secara tidak langsung.
Contohnya, dapat melalui vektor atau hewan membawa penyakit seperti tikus, lalat, kecoa, maupun nyamuk. Penanganan pencemaran lingkungan ada dua. Satu, remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih mudah dan lebih murah. Terdiri dari pembersihan, venting injeksi, dan bioremediasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemarkan dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu, di daerah aman tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemaran. Caranya yaitu tanah tersebut disimpan di bak tangki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke bak tangki tersebut. Yang kedua adalah bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecahkan, mendegradasi zat pencemaran menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Kesimpulan kami bagi mahasiswa Universitas Tadulako bahwa pencemaran lingkungan yang terjadi di sepanjang jalan Tavanjuka Mas ini terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tidak dapat mengolah dan memanfaatkan lingkungan dengan baik. Saran kami, sekiranya pencemaran lingkungan ini adalah masalah kita bersama. Untuk itu, selaku insan manusia yang bertanggung jawab dan memegang teguh konsep keseimbangan alam, maka sudah seharusnya kita menjaga merawat lingkungan, mulai dari lingkungan tempat tinggal, sehingga nantinya akan tercipta lingkungan yang baik, sehat. Terima kasih.